warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Bapak-bapak, kawan-kawan, adik-adik, anak-anak sekalian yang tergabung dalam aktivitas dan aktivis dalam dakwah Islam yang tergabung dalam kesatuan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berwajah setelah kita libur Ramadan. Kita 2 bulan baru ketemuan, tapi alhamdulillah saya masih lega karena masih banyak ini yang menyatu di dalam satu forum kesatuan ini. Ya. Saya optimis selalu bahwa forum ini akan terus berjalan apapun yang terjadi, dan apa yang ada di dunia kita hadapi bersama. Mudah-mudahan kita tidak terlalu tajam di dalam saling perbedaan pendapat. Dan kalau kita terjadi suatu perbedaan pendapat, jangan kita kemudian leader mundur. Ini yang saya sayangkan, karena dari awal lahirnya KUN itu di tahun kedua sudah banyak yang leader mundur hanya karena pengaruh perbedaan idola dalam tokoh politik. Tokohan ini yang merasa minoritas, tokohannya menyingkir dan sebagainya. Kalau saya lihat di grup ini, saya senang karena saudara-saudara makin kritis dalam mensikapi situasi. Memang ada banyak pemikiran dan ada banyak perbedaan dalam menyikapi, dalam mengkritisi. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan ini kemudian mengundang kita akan suatu ketidaksenangan atau kebencian. Tapi justru kita belajar. Tapi yang sering kita, saya sering amati karena para politisi ini sering kurang membaca sejarah. Karena sejarah itu penting. Tetapi memang karena sistem pendidikan sejarah di Indonesia ini yang tidak menarik sama sekali. Karena program studi sekolah itu hanya program untuk jadi buruh, untuk jadi pegawai, sehingga program sejarah ini tidak pernah menarik. Dan cara memberikan pelajaran sejarah pun juga tidak menarik, juga membosankan. Ya, kita tahu suatu misal suatu negara ini kenapa seperti ini dan kenapa seperti ini, kenapa kawannya seperti ini, tidak pernah melihat dari sejarahnya. Sehingga kemudian bersimpan siur, dan saya sering ketawa sendiri karena ya maklum, karena sering yang komentar ini memang kurang mempelajari sejarah. Tapi bagus sekali, saya selalu pada Anda sekalian untuk mengkritisi situasi, sehingga kita akan menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak tahu. Tapi justru kita harusnya terpancing. Kalau mereka berkomentar ini seperti apa, sebetulnya seperti apa, dan ada second opinion-nya. Ya, ada orang yang berbeda pendapat A dan pendapat B dan sebagainya. Sehingga tetap menyatu, tidak ada hal-hal yang menjadikan rasa ketidaksenangan terhadap si A dan si B dan sebagainya. Sangat sekali, ya. Itu. Kemudian kalau suatu contoh masalah sejarah, ya. Contoh ini tadi saya buka ada komentar ada sharing masalah masjid Jahit. Ya. Memang itu masjid Jahit itu dari Uni Emirat Arab. Ya. Emirat Arab ini memang negaranya
terdiri dari orang-orang Badui. Badui itu masyarakat perantau, ya, masyarakat tidak punya tempat. Dengan disatukan, dikelola, diperbaiki, tapi siapa yang mendidik adalah orang-orang Yahudi, orang Amerika dan orang Israel. Makanya jangan kira kalau orang Uni Emirat Arab itu mengelulukan Israel. Uni Emirat Arab ini ada dua negara Arab, satu Qatar, satu Uni Emirat Arab. Ini memang dikelola baik. Saya memang saat itu Uni Emirat Arab memang betul. Karena apa? Saya banyak kalau lewat jalan itu mobil itu mesti ada kaca belakang, mesti ada simbol-simbol Yahudi, komunitas Yahudi. Mungkin namanya tidak pernah memperhatikan. Tapi saya berkata, Solo ini banyak sekali. Dari orang Yahudi mesti ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, mobil belakang mesti ada. Komunitas itu, komunitas itu salam-salaman Yahudi ya. Sebenarnya sudah lama seperti itu. Kalau orang Yahudi itu sejak zaman Belanda sudah masuk Indonesia. Termasuk bapaknya Bung Karno, presiden pertama itu adalah orang-orang yang buku-bukunya adalah buku-buku orang Yahudi. Ya. Sehingga kalau dikatakan kapan Yahudi itu masuk Indonesia, sejak zaman Belanda dulu sudah masuk Indonesia. Tapi sekarang politiknya berbeda, ya, politiknya berbeda, masuk dan sebagainya. Nah, terserah Anda mau menyikapi secara politis, secara biar dan sebagainya. Tapi tolong kalau ada suatu data sejarah. Jadi siapa sejarah, latar belakangnya apa, kenapa seperti ini, siapa pengelola dan sebagainya. Jadi kita akan lebih mengetahui, lebih mendalami hal-hal itu, tidak mempertajam kebodohan. Ya. Ini, ya. Saya tidak akan lama-lama, ini waktunya sudah malam. Yang kedua adalah kita fokuskan tema ini kepada event tahunan. Event tahunan, ya, itu adalah Modul Islami Festival. Ya, pada adik-adik saya serahkan, saya salut kepada anak-anak sekalian, pada remaja yang siap untuk melakukan ini semuanya. Regenerasi kita mudah-mudahan seperti saya sudah muncul dari isinya. Silakan untuk memilih, pikirkanlah pada kelanjutannya siapa yang pantas menjadi ketua, asalkan pada floor, ya, pada anda sekalian untuk menggantikan saya akan mengajak sekarang. Saya sendiri sekitar melihat, mendengar, dan kalau ada sedikit turun dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya Anda bisa nanti memilih, jangan sampai sebagai orang tua saya sudah ketinggalan berapa cara berpikirnya, cara dan sebagainya sudah tidak bisa menyelesaikan dan pasti akan terjadi suatu pergeseran atau perbedaan dalam pendapat. Tapi yang tadi itu sejarah jangan dilupakan. Sistemnya semua itu punya sejarah, ya, punya sejarah sistemnya. Kita apa berdiri ada sejarahnya, ada biografinya, ada latar belakang dan sebagainya. Latar belakang sejarah ini harus kita ketahui bersama, harus kita pelajari. Jangan sampai kita berdebat, kita berbeda pendapat, tetapi semuanya tidak tahu sejarahnya. Itu konyol. Nah, masalah festival ini mari kita tonton bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan dari masing-masing masjid ini kita membina anak-anak, membina remaja, ini sudah semakin matang. Kayak kita tampilkan dalam satu event tahunan ini. Ya, saya senang karena sudah banyak ustadz-ustadz yang di sini dan masuk. Kalau saya ingat di awal berdirinya tahunan ini tidak ada orang-orang yang memiliki, tidak banyak orang yang memiliki kepandaian masalah agama. Tetapi kita punya keinginan untuk menyatu, kita punya keinginan belajar, kita punya keinginan bersilaturahmi, berkomunikasi. Keinginan itulah yang kita satukan.
Kemudian kita ada lagi dengan belajar dan belajar, sehingga kebersamaan kita jangan sampai nanti memudar dan kasihan generasi yang akan datang. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti semakin tahun makin meriah, setiap masjid menampilkan dari anak, remaja, dan dewasa, orang-orang tua, ya, sehingga semakin meriah, semakin kelihatan dakwah kita. Walaupun kita ada perbedaan, tetapi jangan melihat perbedaannya, tapi lihatlah kesamaannya, sehingga kita melangkah bersama ini dengan niat yang lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan. Jika demikian, waktunya sudah mepet, saya akan lama-lama dan berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga tadi sambutan dari Bapak Ketua FKWM, Bapak Tri Haryono. Terima kasih atas sambutannya. Berikutnya langsung aja monggo untuk dari teman-teman Korpri terkait dengan rencana milad FWIP dan di dalamnya ada salah satunya ada HIP. Monggo, Mas Siti.